Sekarang Edi Hasibuan. Terima kasih Bang Karni. Saya sebetulnya orang yang suka melihat memberikan kritik kepada Polri, dan kemudian kita juga melihat Kapolri juga selama ini sangat suka dikritik, termasuk kemarin disampaikan oleh Bang Sitorus ya, dalam hal mempersoalkan masalah kedudukan Polri. Ya. Iya, tapi yang saya dengar begitu saya kritik ada tim dikirim ke dapil saya itu Bang. Gimana itu Bang? Ya, cuman memang yang jadi masalah adalah ini yang jadi masalah yang banyak disorot orang adalah kenapa kritikan itu disampaikan saat ini? Kenapa nggak dari dulu ketika misalnya lagi harmonisnya hubungan antara PDIP dengan juga Presiden Jokowi, kemudian itu kan lagi bahkan kalau saya lihat dari banyak penyampaian keberhasilan Polri itu malah disampaikan banyak oleh PDIP. Bang, tadi saya udah jelaskan. Mohon maaf saya memotong nih. Tadi kan saya sudah jelaskan. Pengalaman kita dalam Pilpres. Coba sebut Pilpres yang terjadi seperti sekarang kemarin Februari ada nggak? Dari mulai kita menyegarkan tahun 2004. Tidak pernah kita berdiskusi seperti ini. Pilkada dari 2005, 2007, 2008, 2010, 2017, 2020. Nggak pernah kita ngalamin. Kan kita baru alamin anomali ini pada Februari kemarin. Jadi kalau ditanya kenapa nggak kemarin? Lo kemarin nggak banyak masalah masa dipermasalahkan? Kalau melihat bagaimana PDI Perjuangan misalnya mencoba mengkritisi polisi, silakan cek TV Parlemen di Komisi 3. Lihat bagaimana Ibu Mega teriak dan marah dan merasa sedih dengan kasus Sambo, dengan kasus yang di di Sumatera Barat soal narkoba itu. Jangan dibilang kita enggak. Dan lagi-lagi ini bukan karena sekarang misalnya Pak Sigit itu sangat merugikan kita. Enggak. Tadi saya sudah bilang kita mau menyelamatkan masa depan. Kalau itu pun dianggap sebagai sebuah kejahatan, saya bingung. Kalau kemarin banyak perkara kayak begini, oke lah. Makanya tadi saya tantang, coba tunjukkan di mana ada protes, di mana ada kasus, kemudian mempersoalkan, ya. Selama ini yang kita lakukan itu membantu institusi Polri. Masalahnya adalah kalau kita lihat ya, PDIP kan belakangan ini ngomong karena mungkin kelihatannya ada beberapa calonnya di beberapa daerah. Nah itu pikiran netizen Pak. Saya yang kita persoalkan itu kan bukan calonnya, tapi perilaku yang menyimpangnya kan. Itu yang kita persoalkan. Jadi jangan ditarik nih jadi kelas diskusi netizen Pak. Yang kita persoalkan adalah perilaku yang menyimpang, yang ikut-ikut cawe-cawe di dalam, nggak ada urusan dengan calon-calonnya Pak. Itu persoalannya. Jadi jangan kita turunkan lagi kualitas diskusinya. Iya. Kalau kami kemarin ya banyak misalnya penyampaian itu karena kekalahan, kemudian korban polisi lah yang kami ngadamkan. Seolah-olah penyebab daripada kekalahan ini semua adalah kepolisian. Inilah yang menjadi. Kami tidak pernah mengatakan kami kalah karena polisi. Kami melaporkan, menggugat, mempertanyakan perilaku oknum kepolisian, perilaku PJ, perilaku dinas-dinas, perilaku camat, lurah, kepling. Coba carikan saya statement yang mengatakan kami kalah ini karena polisi. Anda bisa temukan nggak? Jadi jangan, tadi saya sudah bilang, pertanyaan abang itu kayak diskusi kelas netizen bang. Yang kita persoalkan adalah apa? Cawe-cawe dan intervensi. Jadi Bang Edi, ibaratnya begini, mohon maaf, aku potong sebentar. Dulu ada orang pakai peci, yang waktu kecil ya atau masih ada apa. Tiba-tiba pecinya udah sempit. Nah, dia dalam rangka karena peci sempit, dia mau potong kepalanya supaya pecinya bisa muat. Padahal bukan kepalanya harus dipotong, pecinya harus dibesarin supaya peci bisa masuk ke kepalanya. Begitu. Jadi dia bukan kepalanya harus dipotong, ya kan. Ini ada pula yang mau ingin kepala dipotong, bukan peci yang dibesarin. Nah itu Bang. Ya, saya hanya berharap gini Bang, kalau memang betul ada misalnya penyimpangan, ada misalnya di lapangan, ada penyimpangan anggota. Yang bagus sebetulnya kan ada memang jalurnya, sebutkan. Kan kita tahu juga bahwasanya ada anggota polisi bisa dipenjara karena berpihak di dalam pilkada. Itu bisa diproses. Sepanjang itu memang ada bukti-bukti yang dimiliki, itu bisa diproses. Ya.
Dan saya kira Kapolri juga dalam hal ini sangat tegas ya, men. Saya jujur aja ya, menyesal saya ada di sini. Dari tadi saya sudah menjelaskan banyak temuan, sebagian besar sudah kami laporkan ke Bawaslu, sebagian lagi yang baru masuk akan kami bawa ke MK. Apa kita buka di sini? Apa ini forumnya? Tolonglah. Yang waras kita berpikir, apa saya harus sebutkan satu-satu nih? Cukup nggak nih acara? Saya udah jelaskan di awal tapi apa nggak nyimak? Gitu loh. Apa saya perlu bacakan satu-satu? Atau saya kasih HP ini ke Anda, biar baca. Hah? Biar baca Anda semua nih. Ya nggak, makanya. Ya. Dari tadi duduk diskusi kamu entah kemana pikirannya. Saya hanya menjelaskan tentang bagaimana misalnya usulan dari misalnya Bang Sitorus ya tentang bagaimana kalau misalnya di bawah kementerian ya. Ini rawan. Jika misalnya polisi berada di kementerian, ini rawan. Rawan bisa nanti tugas polisi menjadi amburadul. Saya nggak bisa bayangkan. Itu kan asumsi Anda. Mari kita kaji secara akademis. Jangan pakai asumsi. Tadi saya sudah sebut, Gubernur Lemhanas mengusulkan dengan kajian. Peneliti BRIN mengusulkan dengan kajian. Intelektual dari Brawijaya mengusulkan dengan kajian. Mari kita kaji sama-sama. Jangan dibunuh gagasan, Pak. Karena betul, itulah yang membuat peradaban maju. Betul. Tetapi Abang juga harus lihat bahwasanya banyak juga. Bahkan kalau saya berterima kasih kepada praksi kemarin yang mendengarkan apa yang menjadi aspirasi masyarakat. Bahkan menolak usulan ini menjadi aspirasi masyarakat mana? Ya, kalau mereka menolak itu haknya mereka. Hak saya juga mengusulkan. Benar nggak? Ya, saya berhak mengusulkan, boleh, mereka berhak menolak. Biasa aja, nggak ada masalah. Tetapi yang aneh itu, kita merasa semuanya sudah baik-baik, jangan diganggu-gugat. Pak, yang nggak boleh diganti itu kitab suci, Pak. Kenapa kita tidak bisa berefleksi setelah 25 tahun? Mari kita duduk bareng-bareng dengan kepala yang jernih, kita diskusi. Kalau akhirnya semua sepakat sudah ini sempurna, mendekati kesempurnaan di surga, nggak usah ganti apa-apa, Pak. Tapi kalau kita rasa masih kita perbaiki, perlu sempurnakan, ayo kita duduk. Ini bukan persoalan PDI Perjuangan, Pak. Bapak tahu bahayanya. Setiap saat orang bisa dikriminalisasi ketika dia tidak disukai oleh penguasa. Bahaya nggak? Buat apa orang bertarung dalam pilkada, dalam pemilu, kalau hasilnya bisa diutak-atik? Buat apa? Risikonya besar bagi peradaban, Pak. Itu yang ingin kita hindari. Maka wacana itu kita lontarkan dengan harapan ada konsensus. Tapi kan belum apa-apa. Fraksi-fraksi DPR bilang, udah jangan. Pak, negara mana yang tidak berevolusi? Institusi mana yang mandek, idle, tidak perlu dievaluasi? Lembaga mana, Pak? Semua kan ada konteks, ada teks. Dan yang namanya makhluk hidup aja, itu berkembang, Pak. Apalagi institusi. Jadi kalau saya mengusulkan, dikaji dulu dong. Kalau mereka menolak dengan argumen-argumen yang benar, ya nggak ada masalah. Toh secara politik kita kalah, cuma 16%, di sana 84%. Nggak ada urusan itu. Ini persoalan bagaimana kita memperbaiki, Pak. Bukan menghancurkan Polri. Dari awal saya sudah katakan. Bukan itu, Pak. Kita ingin menyelamatkan masa depan. Memperbaiki yang perlu kita perbaiki. Mempertahankan yang sudah baik. Itu aja kok. Jadi jangan dibawa kemana-mana. Kalau Pak pilkada apa, nggak usah diskusi kita, Pak. Itu kayak netizen, Pak. Minta ampun saya. Baik. Kita tutup perdebatan begitu. Ada argumen lain? Ya, saya hanya menambahkan bagaimana misalnya kedudukan Polri berada di bawah kementerian. Menurut hasil kajian-kajian akademik yang kami lakukan selama ini, itu berbahaya. Kenapa berbahaya? Karena pertama bisa dibayangkan kalau misalnya Polri Pak, boleh saya dapat kajian Bapak, Pak, untuk saya pelajari, Pak, supaya berubah pikiran saya. Ya. Boleh saya dapat kajian Bapak nggak? Boleh nanti. Ya. Nanti. Ya. Saya minta nomor Bapak, Pak. Ya. Kalau dalam 1 hari Bapak nggak kirim saya bilang Bapak melakukan pembohongan publik. Kajiannya kasih saya. Jangan ngomong-ngomong sama saya, Pak. Saya berikan gambaran. Enggak, jangan gambaran. Kajiannya besok saya tunggu. Kalau enggak, saya akan umumkan pada publik. Anda berbohong depan umum. Jadi begini. Jadi jangan misalnya abang menang sendiri, tidak juga seperti ini.
Jangan kau bawa ke situ. Kau bilang ada kajian. Iya. Berikan saya kajiannya besok. Iya. Kalau enggak Anda berbohong. Tunjukkan saya kajiannya. Tadi saya sudah sebut kajian dari Lemhanas, dari BRIN, dari beberapa universitas terkenal. Mereka sudah melakukan kajian. Saya kirim kepada Anda linknya. Iya. Kajian Bapak tadi mana? Iya. Bahwa akan berbahaya. Kan juga dilihat bahwasanya saya nggak bisa bayangkan apabila misalnya Polri di bawah kementerian, kemudian Nah, nanti pendapat di bawah Bapak daerah. pribadi kan, bukan kajian kan? Iya. Nanti juga di bawah daerah. Pendapat pribadi kan? Itu bisa terjadi nanti gubernur membawai Kapolda. Ini berbahaya. Kenapa? Ini yang rawan adalah ini akan terjadi namanya intervensi kepada Polri. Loh memangnya yang sekarang terjadi apa dari zaman Pak Jokowi? Intervensi kan? Apa yang Iya, terjadi sekarang itu? bisa buktikan nggak? Loh Bahwasanya- bisa lah. Ya, bagaimana membuktikannya? Sudah dilaporkan di Bawaslu, dilaporkan dalam MK. Gimana sih? Bahwa itu tidak bisa diterima sebagai sebentuk itu, urusan lain Pak. Tapi kami tidak asal ngasal. Gitu Baik. loh. Baik. PDI Perjuangan nampaknya harus lebih berhati-hati dalam melontarkan tuduhan. Mereka baru saja menyerang Polri tanpa henti dengan tuduhan bahwa kepolisian Indonesia adalah partai coklat yang berpihak pada calon-calon tertentu dalam Pilkada 2024. Tapi sampai sekarang, PDIP sama sekali tidak bisa menyajikan bukti untuk mendukung tuduhan keras itu. Kesannya, PDIP galau karena menyaksikan kekalahan demi kekalahan para calon yang didukung mereka. Akibatnya, mereka meracau bahwa rangkaian kekalahan itu terjadi disebabkan oleh ketidaknetralan Polri di bawah perintah Jokowi. Saya sendiri tidak tahu persis dari mana istilah partai coklat itu berasal. Kalau tidak salah sih, yang pertama kali memperkenalkannya adalah program Bocor Alus di kanal YouTube Tempo. Coklat dalam istilah itu merujuk pada warna baju seragam polisi, sementara partai hijau merujuk pada TNI. Tapi kemudian istilah itu menjadi membesar setelah digunakan Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Isu Partai Coklat atau Parcok itu disampaikannya pertama-tama pada podcast Akbar Faisal Uncensored pada 23 November yang lalu. Judul podcastnya, Koni sebut Sekjen PDIP segera tersangka, Hasto ungkap Jokowi otak kriminalisasi Anies. Koni yang disebut di sana adalah Koni Bakri yang menyampaikan bahwa berdasarkan informasi yang dia peroleh dari sumber yang sangat bisa dipercaya, Hasto akan segera dijadikan tersangka. Hasto merespons kabar genting itu dengan menyatakan Jokowi memang masih melakukan gerilya politik usai lengser. Dalam teori Hasto, Jokowi memang sebenarnya sudah tidak bisa lagi melakukan manuver politik, tapi Jokowi tetap memiliki kekuatan karena melakukan banyak penempatan-penempatan jabatan-jabatan strategis sebelum lengser. Salah satu yang terpenting di Polri. Hasto menyebut Listio Sigit yang menjadi Kapolri dengan melompati 5 angkatan. Karena itulah, Polri sangat loyal pada Jokowi. Hasto bahkan mengatakan, Jokowi itu tidak memiliki pengaruh apapun jika tidak didukung oleh Partai Coklat. Pak Jokowi tanpa dukungan Partai Coklat bukan siapa-siapa, tapi justru instrumen kekuasaan itulah yang kemudian dimainkan, katanya. Hasto juga menyebut ada 3 klaster dalam tubuh Polri. Yang pertama adalah Polri Merah Putih yang sejalan dengan PDIP. Yang kedua adalah apa yang disebut sebagai Parcok atau Partai Coklat. Dan yang ketiga adalah yang abu-abu. Adakah bukti-bukti yang disampaikan Hasto mengenai ketiga klaster itu? Tentu saja atau sayangnya tidak ada. Hasto memang menyatakan ada begitu banyak fakta terungkap di MK tentang keterlibatan Polri. Tapi pernyataannya ya berhenti di situ. Dia tidak menjelaskan lebih jauh apa yang dimaksudnya sebagai keterlibatan Polri itu. Dalam obrolan tersebut, Hasto terlihat jelas ingin mengatakan Parcok adalah elemen penting bagi Jokowi dalam mempertahankan kekuasaannya. Hasto menuduh bahwa kehadiran Partai Coklat mencerminkan upaya Jokowi membangun kerajaan politik dengan menempatkan orang-orang terdekatnya di posisi strategis pilkada. Menurut Hasto, tindakan ini bertentangan dengan prinsip negara republik. Beberapa hari sesudahnya, pada 25 November, giliran anggota DPR dari PDIP, Julius Setiarto bicara di Instagramnya. Sejalan dengan Hasto, Julius secara spesifik juga menyebut dugaan keterlibatan Partai Coklat dalam Pilkada 2024. Polisi secara aktif menggalang dukungan untuk memenangkan calon-calon yang didukung oleh Mulyono, kata Julius.
Anda tentu tahu ya, Mulyono merupakan nama kecil dari Jokowi yang sekarang lazim digunakan para pembenci Jokowi. Julius berpendapat, pengerahan aparat untuk memenangkan kontestan tertentu merupakan pelanggaran serius yang dapat mengancam keutuhan negara. Karena itu dia meminta Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dalam waktu 1 kali 24 jam untuk mengklarifikasi dugaan itu. Konten Julius itu segera direspon sebanyak pihak. Julius bahkan dilaporkan anggota DPRD Ali Hakim Lubis dari fraksi Gerindra ke Majelis Kehormatan Dewan. Kepada MKD, Ali juga menyerahkan video unggahan Julius. Ketika dipanggil MKD, Julius mengaku tidak bermaksud memfitnah Polri. Ia hanya meminta Polri memberikan klarifikasi tentang tuduhan keterlibatan dalam pilkada itu. MKD menjatuhkan sanksi tertulis kepada Julius karena dianggap melakukan pelanggaran etik. Namun bukan Hasto dan Julius saja yang bicara soal Partai Coklat. Ketua DPP PDIP Deddy Sitorus juga mengarahkan istilah Partai Coklat pada oknum kepolisian yang diduga terlibat dalam memenangkan calon tertentu di pilkada. Ia mengkritik keras Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo atas dugaan penyalahgunaan kekuasaan. Deddy juga menekankan bahwa keterlibatan institusi kepolisian dalam politik lokal adalah ancaman serius bagi demokrasi yang jujur dan adil. Itulah orkestra pernyataan Hasto, Julius, dan Deddy. Bila tuduhan tokoh-tokoh PDI Perjuangan ini benar, kita semua memang harus bersama-sama menggugat Polri dan tentu saja Jokowi. Pertanyaannya tapi, apakah tuduhan ini benar atau sekedar fitnah? Masalahnya PDIP mengajukan tuduhan tanpa sama sekali menyertakan bukti yang bisa membantu kita mengerti apa yang dimaksudkan sebagai langkah polisi memenangkan calon-calon di pilkada. Bentuknya apa sih? Apakah memang ada ancaman, intimidasi, pemaksaan, perintah, atau barangkali penyuapan agar masyarakat memilih kandidat tertentu? Kalau memang ada, di daerah mana itu terjadi? Jawaban terhadap pernyataan-pernyataan itu sama sekali tidak ada. Sebagai anggota DPR, Deddy dan Julius sebenarnya punya hak imunitas, yaitu hak kekebalan yang memungkinkan anggota DPR untuk bebas berbicara dan mengekspresikan pendapatnya. Anggota DPR itu tidak dapat dituntut di depan pengadilan karena pernyataan, pertanyaan, dan atau pendapat yang dikemukakannya baik secara lisan maupun tertulis di dalam rapat DPR ataupun di luar rapat DPR yang berkaitan dengan fungsi serta wewenang dan tugas DPR. Jadi Deddy dan Julius sebenarnya bisa secara bebas menunjukkan bukti-bukti yang menunjukkan apa yang mereka anggap sebagai kecurangan Polri tanpa perlu khawatir mereka akan dituntut oleh Polri. Nyatanya mereka hanya menuduh tanpa bisa menunjukkan bukti. Jadi terus terang, buat saya, apa yang mereka katakan baru terkesan sebagai sekedar fitnah yang nyaring bunyinya. Polri sendiri sudah memberikan tanggapan. Kapolri Listio Sigit sudah menegaskan komitmennya menjaga netralitas Polri. Ia menyatakan sudah memerintahkan bawahannya untuk tidak terlibat dalam politik praktis dan hanya fokus menjaga keamanan selama proses pilkada. Listio juga menyebut bahwa pengawasan netralitas dilakukan oleh pihak internal dan eksternal untuk memastikan kredibilitas institusi Polri tetap terjaga. Jokowi yang berusaha dirujak PDIP juga dengan kalem menyatakan, jika terdapat dugaan intervensi atau kecurangan, masyarakat dapat melaporkannya melalui Bawaslu atau bahkan mengajukan gugatan ke MK. Kompolnas juga menyatakan mereka belum menerima satu pun laporan tentang ketidaknetralan polisi. Sedangkan Ketua Komisi 3 DPR RI, Habibur Rahman mengatakan, isu adanya keterlibatan Partai Coklat merupakan kabar bohong atau hoax. Menurut dia, tudingan adanya keterlibatan Partai Coklat pada Pilkada 2024 secara logika tidak masuk akal. Sebab kompetisi Pilkada kan tidak melulu antara dua kubu. Jadi kali ini saya rasa sebaiknya kita anggap saja tuduhan PDIP itu cuma kabar bohong yang datang dari kalangan yang galau dan sakit hati. Ayo gunakan akal sehat, karena hanya kalau kita gunakan akal sehat, Indonesia akan selamat.